Kalau saya enggak, dulu saya pernah mencalonkan Ahok. Kalau sekarang saya enggak lagi, Pak, terus terang ya. Saya bukan melihat karena dia menikah lagi, enggak. Tapi saya melihat bahwa dia ini tidak bisa memperhatikan perasaan anak-anaknya. Itu yang membuat saya sedih. Sehingga saya punya bayangan lain Pak Jonathan yang dari kereta api dulu itu. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain yang nggak tahu, kebetulan beliaunya mungkin juga Kristen ya, mungkin Kristen. Tapi kalau ada tokoh Islam yang lain yang bisa jadikan katakanlah jadi ikon, jadi maskot, silakan, nggak apa-apa gitu. Nah ini misalnya ini teman-teman PSI mengambil di situ. Nah teman-teman PSI membidik untuk parlemennya, walaupun presidennya siapa, kalau parlemennya kuat kan ada perimbangan. Tapi kalau kita kompromi juga, ya hasilnya sudah bisa ditebak. Kemarin kan PSI juga kompromi, sekarang kompromi lagi, hasilnya ya itu saja. Kalau saya merasakan seperti itu. Ini masih ada Ibu lagi, Ibu Lisawati, silakan. Ya, selamat malam, salam. Salam. Kalau tentang jeritan hati sudah diwakili teman-teman semua ya. Jadi saya fokus pada yang lain, mencari solusi untuk penyelesaiannya. Kalau di luaran itu kan sudah wacananya itu kan kemarin juga sudah saya sebutkan. Jadi di luaran itu ada 3 wacana. Jadi memperpanjang jabatan presiden, kemudian pemilu seperti biasa, dan kemudian ada wacananya yang melakukan amandemen Undang-Undang Dasar. Gitu. Nah, kalau kita melihat kondisi bangsa ini, kalau saya ini bagi saya, karena kondisi bangsa ini yang sudah nggak bisa, kalau tidak diperbaiki dari dasarnya itu udah nggak bisa lagi. Nanti apapun yang terjadi, nanti ya bulet-buletnya ya kesini lagi gitu. Sehingga kalau saya akan memilih yang reformasi, atau ada yang mengatakan revolusi damai, atau ada yang mengatakan reformasi jilid 2. Nah, ini yang jadi pertanyaan saya kan, teman-teman di Galarua ini harus bukan pertanyaan, pernyataan saya. Teman-teman di Galarua ini sebaiknya mempersiapkan dari ketiga kondisi yang ada itu. Kalau misalnya terjadi reformasi jilid 2, peran kita apa? Kalau misalnya ada pemilu seperti biasa, peran kita apa? Kalau misalnya perpanjangan presiden, peran kita apa? Gitu. Nah, kalau tadi yang saya katakan reformasi, itu sebenarnya yang ditakutkan sebagian orang itu kan kalau terjadi penumpang gelap istilahnya gitu. Kalau terjadi penumpang gelap itu bisa terjadi permasalahan, mungkin seperti yang lalu terjadi chaos ya katakanlah gitu. Nah, kalau saya, memang kalau dibiarkan memang bisa seperti itu. Tapi dalam pikiran saya, memang kalau mau reformasi itu kita harus mempersiapkan konsepnya dulu. Kebetulan sebenarnya saya itu sudah mempersiapkan konsepnya itu. Tapi kan karena begitu banyak, kadang-kadang kan berpikir sendiri itu nggak bisa ya. Butuh pertimbangan, butuh diskusi dengan teman-teman. Nah ini kadang-kadang yang tidak saya dapatkan, saya butuh itu sebenarnya gitu. Jadi kalau mungkin ada teman-teman yang bersedia, katakanlah, jadi teman bertukar pikiran saya, nah itu saya berharap ada gitu loh, sehingga kita punya persiapan dari sisi itu gitu ya. Kemudian kalau tadi yang dikatakan Pak Sangkiamer yang terkait dengan pencalonan presiden, jadi Pak Sangkiamer merasakan bahwa kita ini tidak mungkin mencalonkan presiden non-muslim katakanlah gitu. Sehingga kalau kita punya gagasan yang mengarah ke sana itu suatu hal yang tidak rasional kan gitu. Kalau kita lihat Pak, pergantian kepemimpinan di negara ini tidak rasional semua kan gitu. Semuanya ada yang dengan Pak Harto itu sudah diperkirakan tidak akan jatuh, ternyata jatuh. Kemudian Pak SBY, siapa yang tahu kalau tiba-tiba Pak SBY jadi presiden, kan harapannya kan Megawati kan gitu. Juga mungkin yang lain. Jadi saya berharap kalau misalnya kita bukan berprinsip pada non-muslimnya, bukan. Kita mencalonkan sosok tokoh yang kira-kira menjadi panutan masyarakat. Walaupun katakanlah ini kita nggak bisa mencalonkan karena kan ada patokan 20% itu. Kita cuma mengambil opini masyarakat saja. Intinya saya melihatnya seperti itu. Jadi kan di pemilihan itu kan ada pemilihan presidennya dan ada pemilihan parlemennya.
kalau di sisi bergerak misalnya di presidennya kita nggak bisa, ya kita mengambil di parlemennya kan gitu. Dengan memberikan sosok yang kira-kira bisa dijadikan andalan. Nah, cuma itu saya juga masih bertanya-tanya ya siapa. Kalau saya nggak, dulu saya pernah mencalonkan Ahok. Kalau sekarang saya nggak lagi, Pak, terus terang ya. Saya bukan melihat karena dia menikah lagi, enggak. Tapi saya melihat bahwa dia ini tidak bisa memperhatikan perasaan anak-anaknya, itu yang membuat saya sedih. Sehingga saya punya bayangan lain Pak Jonathan yang dari kereta api dulu itu. Tapi mungkin ada teman-teman yang lain yang nggak tahu, kebetulan beliaunya mungkin juga Kristen ya, mungkin Kristen. Tapi kalau ada tokoh Islam yang lain yang bisa jadikan katakanlah jadi ikon, jadi maskot, silakan nggak apa-apa gitu. Nah ini misalnya ini teman-teman PSI mengambil di situ. Nah teman-teman PSI membidik untuk parlemennya. Walaupun presidennya siapa, kalau parlemennya kuat, kan ada perimbangan. Tapi kalau kita kompromi juga, ya hasilnya sudah bisa ditebak. Kemarin kan PSI juga kompromi, sekarang kompromi lagi, hasilnya ya itu saja. Kalau saya merasakan seperti itu, makanya saya punya gagasan, yaitu tadi kalau memang mengikuti pemilu yang seperti ini, ayo munculkan siapa kira-kira ikon yang bisa diandalkan gitu. Itu mungkin teman-teman punya, saya bayangan saya Pak Jonathan itu, yang lain saya belum tahu ya. Kenapa Pak Jonathan ya tadi, beliau berani berkata tidak, dipecat pun dia tidak masalah. Itu kan sudah suatu bukti, walaupun mungkin ya, nanti kalau terpilih jadi presiden juga belum tentu lah, itu kan sudah bukan masalah kita sudah berharap mengajukan yang terbaik, ada masalah lagi ya harus berjuang lagi, mungkin begitu. Nah itu saya kira itu yang ingin saya katakan. Oke, Bu Lisawati. Jadi Ibu Lisawati, kalau ada ide atau apa gitu, bagusnya bergabung di Galarua aja, Bu. Di Galarua nanti itu kan ada fasilitas apa, ada grup WA, ada apa, ya bisa disampaikan di situ. Ya, apa yang saya kan ada beberapa pertimbangan yang mungkin sudah saya sampaikan ke Pak Santi Amar. Jadi saya berusaha membantu dari belakang, intinya gitu. Tapi kalau misalnya saya diberi tanggung jawab, coba istilahnya memimpin, katakanlah membuat konsepnya Galarua, saya sanggup. Tapi saya membantunya dari belakang, gitu ya. Tidak open kamera, misalnya harus mengenal saya dulu. Gitu. Jadi ada pertimbangan yang harus saya pegang. Tapi kalau ada tanggung jawab itu saya mau. Jadi misalnya ada teman-teman, misalnya Pak Franlisi, atau mungkin Pak Anton atau siapapun, ayo kita diskusi kecil-kecilan gitu, saya mau gitu. Jadi kan ada hal-hal yang bisa dipublikasikan, ada hal-hal yang nggak bisa. Kalau kita semua publikasikan, ya mungkin jadi masalah semua. Apalagi mungkin kemarin kan saya sudah pernah mendiskusikan tentang ekonomi yang berkaitan dengan pembahasan ekonomi kemarin, yaitu kan yang berkaitan dengan daya saing global. Nah ini di luaran sudah ada istilah kepemimpinan global. Nah kalau kita nggak respon itu, ya kita bisa keselip gitu. Jadi kalau ada yang teman-teman misalnya, ayo diskusi Bu Lisawati, saya ya ayo, tinggal kita tentukan kapan gitu. Tapi kalau bisa ya tadi intern dulu, biar kalau bantah-bantahan itu nggak ke publik gitu loh. Ya. Oke. Saya kira bagus ini apa yang disampaikan Ibu Lisawati ini. Sekarang coba mari kita dengar ini Pak Anton Jawa Tengah ini. Pak Anton silakan. Pak Anton. Ya, ini makin mendekati pemilu 2024 ini, saya yang Gus Durian ini cemas, Pak. Cemas, gelisah, resah. Apalagi ini tadi kan MUI dengan Yayasan Galarua kan mau bertarung ya. Ibaratnya itu bertarungnya nih kayaknya seru. Ibaratnya kayak pertandingan Persebaya melawan apa itu? Akhirnya kan di jalan rusuh. Boneknya itu ngamuk-ngamuk di jalan, melempar-lempar batu ke toko ke apa kan, kasarnya pada pecah. Nah itu saya cemas nih, apa itu nanti bakalan seperti apa. Nah nanti inilah, kalau golongan mereka kan Kilaver ini kan
kita sudah ngerti. Contohnya yang di negara-negara benua Eropa, benua Amerika, mereka berani melakukan pengeboman di stasiun kereta api, lalu berani melakukan penusukan pakai pisau tajam di tempat-tempat umum. Nah, yang saya khawatirkan nanti pertarungan antara MUI dengan Yayasan Galarua ini nanti efeknya yang begitu-begitu ya, tapi semoga enggak ya, semoga enggak. Nah, tentang Prabowo ini yang disebut Pak Nabi 26 tadi, ini dari Prabowo ini ada setetes harapan lah. Setetes harapan nanti mungkin Pak, jika Prabowo dengar channel ini dan dia mikir, wah, di zaman mertua saya saja golongan khilafah ini takut sama mertua saya. Pancasilanya bisa tegak. Tapi kok sekarang Pancasilanya beratnya melempem, kalah dengan itu golongan khilafah ini ya. Apakah nanti kalau saya terpilih jadi presiden 2024, saya gituin lagi, saya berlaku seperti mertua saya, biar Pancasilanya bisa menang bisa mengalahkan itu yang golongan khilafah itu. Begitu. Ya, di Prabowo ini ada setetes harapan, meskipun itu kecil ya, tapi kan ada secercah harapan dari Prabowo ini. Ya, itu dari saya. Terima kasih. Gantian yang lain. Halo? Iya, silakan Pak Suara Malam. Halo Pak, selamat malam Pak. Salam Pak. Shalom. Saya mengikuti ulasan dari kemarin Pak Santi Amer ya, mengenai masalah parpol Pak ya. Parpol memang sumber masalah bagi negara kita ya. Jadi kalau dipikir-pikir Pak, sistem yang berjalan sekarang ini kan kalau dibilang kembali ke zaman VOC Pak ya. Zaman VOC itu kan jadi kan sebenarnya kita kan dikuasai oleh para sultan sebenarnya ya. Jadi sebenarnya seperti contohnya pembangunan yang dari Rengas Dengklok kereta api itu kan sebenarnya kan sudah dibayar oleh Belanda melalui, tapi kan dikorupsi ya, tidak ada yang masuk ke kantong-kantong rakyat itu ya. Karena dikorupsi oleh para bupati dan para sultan itu Pak. Jadi kalau dibilang zaman sekarang itu apa bedanya dengan zaman dulu, zaman Belanda, zaman kolonialisme Pak. Zaman sekarang yang korupsi itu adalah para parpol Pak. Jadi tidak ada yang masuk ke kantong rakyat, karena semuanya dikorupsi semua, diambil oleh para parpol itu semua ya. Dijadikan proyek semua mereka. Jadi tidak ada pembangunan yang dirasakan oleh para rakyat itu Pak ya. Jadi menurut saya memang sistemnya memang sudah terlalu bobrok ya. Sudah menuju ke arah lebih parah dari yang ini dari komunis dan juga yang seperti di Amerika Pak ya. Jadi menurut saya sih lebih baik dibandingkan negara Amerika, negara federal Pak ya. Sistemnya lebih baik mungkin dibuat seperti di Amerika federal Pak ya. Jadi negara bagian itu mereka bertanggung jawab terhadap wilayahnya sendiri masing-masing gitu ya. Karena di sana tuh sistem parpol kan cuma dua di Amerika itu ya. Sistem parpol dengan Republik dengan Demokrat. Mereka tidak menjadikan parpol itu sebagai alat untuk proyek Pak ya. Kalau di Amerika itu ya tidak seperti di sini di Indonesia Pak ya. Kalau di Indonesia ini kan berlomba-lomba orang membuat partai ya. Siapa yang mempunyai modal, dia bisa membangun kekuasaan seperti itu ya. Berbeda dengan di Amerika kan. Amerika itu kan sistemnya dia negara federal. Jadi setiap daerah itu, setiap wilayah itu mereka mempunyai perwakilan untuk didudukan di parlemen seperti itu Pak ya. Berbeda kalau negara kita ini sistemnya republik, tapi sebenarnya bukan presidensial menurut saya. Karena sistemnya ini parlemen. Karena semua diatur oleh DPR parlementer. Jadi semua kekuasaan termasuk juga untuk ambang batas presiden itu ditentukan oleh partai. Jadi pada dasarnya negara kita ini negara
parlementer, bukan presidensial kalau menurut saya, karena semua ditentukan oleh DPR. Ya, DPR itu orang-orang, pada akhirnya orang-orang partai juga, mereka yang menguasai, seperti calo ya, maklar kalau saya bilang ya, di dalam dewan itu ya, mereka seperti kumpulan maklar kalau saya bilang, menurut saya, bukan sebagai perwakilan rakyat itu. Jadi kalau dibilang tadi Ibu Lisa Lisawati ya, siapa calon yang paling baik menurut saya kalau untuk capres ini, menurut saya sih Pak Bahlil ya, kalau saya bilang ya, Bahlil lah, karena dia kan pengalaman dari bidang investasi ya. Karena saya bilang sendiri, Jokowi juga menekankan bahwa presiden ke depan harus mempunyai visi Indonesia harus menjadi negara pengekspor barang jadi, bukan barang mentah ya. Kalau menurut saya dari semua calon yang sekarang capres ini, mereka tidak ada yang mempunyai pengalaman di bidang itu ya, kecuali Pak Bahlil kalau menurut saya. Pak Bahlil sekarang di Menteri Investasi ini, karena dia memang pengalamannya di bidang di bidang profesional, dan juga sekarang masuk pemerintahan gitu ya. Jadi kalau kembali ke pertanyaan tadi Ibu Liso tadi bertanya ya, mengenai sistem negara kita, kenapa susah untuk berubah gitu ya, karena memang kita pada dasarnya agama dijadikan alat politik gitu ya. Karena kan tadi Ibu Liso tadi bertanya, dasarnya apa kita dijadikan negara agama? Dasarnya kan dari Al-Quran Pak ya. Al-Quran itu kan berkata bahwa para muslim adalah wali Allah di dunia ini. Jadi itu dasarnya itu. Jadi dasarnya sebenarnya sebagai khilafah di dunia ini. Itu kan menurut pandangan mereka gitu ya. Itu yang dijadikan patokan bagaimana para penguasa ini untuk menguasai sumber daya, kalau saya bilang menurut itu ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dibilang bagaimana cara terbaik untuk kita melawan, ya terbaik menurut saya dengan cara yang dilakukan oleh channel Sunnah Nabi Pak ya. Sunnah Nabi itu, dan juga yang para ini yang di YouTube ini yang meneriakkan mengenai kebenaran tentang Al-Quran gitu Pak ya, menurut saya. Tapi kan kita juga harus siap Pak ya. Apakah kalau gereja ini siap gereja ya? Kalau misalnya ada diakonia seperti apa gitu, gereja apa mereka siap? Misalnya kita ada ancaman teror atau gimana, itu juga semuanya harus mempunyai sikap yang berani gitu Pak. Jangan takut Pak. Jadi menurut saya ya, pada intinya dari pihak gereja Pak ya, gereja itu mesti berubah, dan juga seperti kata Pak Paul Zhang ya, banyak berdiakonia gitu Pak. Oke itu ya, makasih Pak. Oke, terima kasih. Silakan Pak Santi Amir, mungkin ada closing statement, karena sekarang tinggal 4 menit lagi. Silakan Pak Santi Amir, sebelum kita tutup dalam doa. Silakan Pak Santi Amir. Pak Santi Amir. Pak Santi Amir. Baik, terima kasih Pak Fransisi, terima kasih Pak. Nah, jadi saya sedikit menambah ini ya, bukan menambah lah, meluruskan aja Pak Suara Malam. Indonesia itu sistem pemerintahannya parlementer atau presidensial. Presidensial ya, kita presidensial bukan parlementer. Presidensial itu artinya di mana kedudukan antara legislatif dengan eksekutif itu yang independen, jadi tidak saling mempengaruhi, itu teorinya ya. Kalau parlementer itu legislatif dengan eksekutif itu berhubungan dalam artinya saling mempengaruhi gitu ya. Jadi jadi kalau parlementer itu misalnya parlemen, pemilihan presiden oleh parlemen,
ya itu parlemen. Jadi teorinya saya katakan tadi presidensial, baik eksekutif maupun eksekutif maupun legislatif mempunyai kedudukan yang independen. Tapi faktanya Pak, faktanya di Indonesia ini apa independen? Yang enggak gitu. Kenapa saya katakan enggak? Partai A, partai B, partai C, partai dan sampai Z itu ada wakilnya di DPR. Tetapi di pemerintahan juga ada kader-kader partai di situ. Menteri ini dari partai ini, menteri ini dari partai ini. Jadi ini Indonesia, seperti yang kita katakan itu, enggak jelas ini kelaminnya Indonesia ini sebenarnya. Teorinya bagus, tapi prakteknya menyimpang jauh. Jadi saya katakan Indonesia ini negara agama, bukan negara sekuler. Jadi negara apa dong? Negara bukan-bukan atau negara anomali. Oh, Indonesia ini negara hukum, bukan negara kekuasaan. Tetapi lihat apa yang terjadi? Kekuasaan semua. Hukum tidak jadi panglima. Omdolah. Negara Pancasila, iya. Tapi negara Pancasila apa? Negara Pancasila Syariah. Nah, kan tambah-tambah aja. Jadi itulah faktanya, Pak Suara malam ini yang kita sangat prihatin dengan Indonesia. Bagaimana nanti ini sebenarnya cara berpikir kita ini sudah melebihi pemikiran para ketua partai politik ini. Tugasnya sebenarnya. Itu aja tambahan dari saya, Pak Suara malam. Nah, sebagai penutup dari saya itu begini. Kontribusi sekecil apapun kita buat untuk negara kita itu sangat berarti karena kita lakukan itu dari dorongan keterpanggilan, kepedulian. Bukan kita mau cari nama, bukan kita karena nggak ada kerjaan, karena kita memikirkan masa depan generasi penerus. Itu saja motivasi kita Galarua. Maka teman-teman yang ikut Zoom malam ini, mari bersama-sama dengan Galarua yang aktif. Tadi Bu Lisa sudah mengatakan, silakan. Bu Lisa juga mengkoordinir suatu kelompok, katakanlah kelompok apa namanya nih ya, kelompok Janstra. Janstra itulah kajian strategis. Maaf ini saya gunakan istilah Lemhanas. Janstra Galarua, silakan aja dibentuk. Jadi Bu Lisa, Pak Frans atau siapa yang itu nanti kita fasilitasi itu Zoom linknya. Dan kita mungkin sekarang bukan mungkin ya. Sekarang kita sudah bikin nanti bisa live streaming itu ya. Kita gabungkan dengan StreamYard bisa jadi menjadi produk daripada Galarua TV. Dan Galarua TV juga kita akan mau bikin media online, Pak. Jadi bukan medsos sekedar, tapi media online. Nanti yang bisa di media online itu bapak-bapak ada tulisan kita kumpulkan di situ, kita beritakan. Misalnya seperti apa media online itu. Kita tadi temukan namanya itu ada konteks 360 atau 360 konteks. Ya. Misalnya seperti kompas.com, kan media online Kompas. Kita juga nanti bikin itu. Jangan kita bikin Galarua online. Galarua ini kan sudah dipantau ini, jelek-jeleknya yang dilihat, bagus-bagusnya enggak gitu. Misalnya seperti MUI, nanti kita muat di media online daripada ini Galarua itu. Misalnya kita sampaikan, dan Bapak Ibu juga bisa memberikan tulisan atau membuat iklan di situ, ya, membuat iklan para calon silakan iklan di situ, paling nanti bayar harga miring lah, nggak apa-apa gitu. Ini aja Pak Frans Lisi, saya percaya Bapak Ibu yang ada di sini adalah orang-orang yang terpilih, baik diaspora maupun di Indonesia. Selagi kita bersatu, selagi kita mempunyai kemauan dan tujuan yang sama, saya pikir apapun bisa kita lakukan. Ya, janganlah dulu yang bicara besar-besar. Semangat kebersamaan itu sudah merupakan suatu modal yang besar, Bapak Ibu. Terima kasih Pak Frans Lisi, terima kasih Pastor Paul Jang, terima kasih teman-teman diaspora, Tuhan memberkati. Oke, Pak Parvesta boleh tutup dalam doa. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.